Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik lagi bareng saya Gilang Septian dengan nomor NPM 2310052. Saya berasal dari kelompok 7. Sebelumnya, saya ini adalah seorang mahasiswa kedokteran umum Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 buah penyakit. Dan tugas kali ini diperintahkan oleh Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Baik, langsung saja saya jelaskan materinya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, HNP ini itu merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur annulus fibrosus sehingga nucleus pulposus menonjol dan menekan ke arah kanalis spinalis. Selanjutnya tentang etiologi penyebab daripada HNP ini biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Annulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya annulus fibrosus biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. Dan patofisiologi pada tahap pertama, sobeknya annulus fibrosus bersifat sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini telah terjadi, maka risiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat diasumsikan sebagai gaya traumatik ketika hendak menekan badan waktu terpeleset, mengangkat, berendah, berat, dan sebagainya. Epidemiologi diperkirakan prevalensi herniasi diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati antara 30 hingga 50 tahun dan lebih sering itu terjadi pada pria daripada wanita. Nah, faktor risiko ada beberapa faktor risiko, salah satunya itu usia, trauma, pekerjaan, dan gender atau kelamin. Penelaksanaan terapi konservatif merupakan pilihan pertama pada pasien yang mengalami HNP. Tujuan daripada terapi konservatif ini adalah untuk mengurangi iritasi saraf, memperbaiki kondisi fisik pasien, melindungi dan meningkatkan fungsi tulang punggung secara keseluruhan. Salah satu terapi konservatif yang dilakukan pada pasien pengidap HNP adalah muscle relaxation. Nah, muscle relaxation atau pelemas otot ini biasanya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada otot. Otot yang disebabkan oleh HNP, pelepasan otot dapat membantu merelaksasi spasme otot yang disebabkan oleh HNP. Namun pelemas otot tidak memperbaiki HNP itu sendiri, tetapi terapi pelepas otot yang dapat digunakan adalah epirison 150 mg per 8 jam. Nah, untuk komplikasi yang terkait dengan herniasi nucleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus yang parah yang mengakibatkan defisit motorik pada tulang belakang leher dan dada. Juga ada risiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang tetapi harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Sindrom cauda equina adalah komplikasi lain yang dihasilkan dari kompresi akar saraf lumbosakral dengan kemudian disfungsi usus atau kandung kemih. Ini adalah kondisi yang jarang terjadi, kurang dari 1%. Namun, ini dianggap sebagai indikasi mutlak untuk resolusi bedah akut dan dekompresi dini dikaitkan dengan perbaikan gejala. Prognosis, mayoritas pasien yang menderita hernia nucleus pulposus mengalami resolusi gejala tanpa operasi. Perawatan konservatif efektif dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun, beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid, akar saraf, atau bahkan pembelahan. Adanya myelopati pada kasus hernia nucleus pulposus centralis pada radius cervical atau thorax merupakan indikasi pembedahan terutama dalam pengaturan perkembangan dan gejala. Pencegahan, ada beberapa cara untuk terhindar daripada HNP ini, yaitu berolahraga secara teratur, mempertahankan berat badan, berhenti merokok, dan menjaga postur tubuh yang baik. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tentang spina bifida. Jadi spina bifida itu merupakan suatu kelainan kongenital di mana tulang belakang terbelah sebagai akibat kegagalan penutupan tabung saraf embrio selama minggu keempat pasca pembuahan.
Etiologi spina bifida bersifat multifaktorial, artinya terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi beberapa faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Beberapa gen tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, dan menjaga integritas epitel. Berperan dalam pembentukan protein serta enzim yang penting dalam proses neurogenesis. Mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Patofisiologi penyebab terjadinya spina bifida dipengaruhi oleh faktor kongenital dan konsumsi asam folat ibunya. Kekurangan asam folat oleh ibunya saat hamil itu membuat proses maturasi organ-organ tubuh bayi terganggu sehingga berakibat lahir spina bifida. Epidemiologi, spina bifida merupakan gangguan non-kromosal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Faktor risiko, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan spina bifida. Yang pertama itu karena sang ibu sering mengkonsumsi alkohol, terus mengkonsumsi kafein secara berlebihan, asupan folat yang rendah, kualitas makanannya rendah, peningkatan beban glikemik atau indeks asupan metion yang rendah, tingkat kolin serum yang rendah, merokok, hipotermi, status sosial ekonomi yang rendah, infeksi dan penyakit ibu, diabetes tergantung insulin progestasional, obesitas, polusi udara sekitar, produk sampingan disinfektan dalam air minum, polusi udara dalam ruangan. Nah, untuk penelitian pembunuhan dilakukan untuk menutup lubang yang terbentuk dan untuk memperbaiki kelainan bentuk fisik yang sering menyertai spina bifida. Terapi fisik dilakukan agar pergerakan sendi tetap terjaga dan memperkuat fungsi otot. Untuk mengobati atau mencegah meningitis, infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya, diberikan antibiotik. Untuk mengatasi gejala muskuloskeletal, perlu campur tangan dari ortopedi maupun terapi fisik. Kelainan saraf lainnya diobati sesuai dengan jenis dan luasnya gangguan fungsi yang terjadi. Komplikasi yang paling umum adalah gagal ginjal akut atau urosepsis yang merupakan sekunder dari reflux ureter yang disebabkan oleh kandung kemih neurogenik. Penting untuk memperkenalkan pengobatan agresif dan pengawasan disfungsi urologis. Banyak pasien akan memerlukan kateterisasi intermittent untuk manajemen urin. Skoliosis juga merupakan komplikasi umum dengan sekitar 33% pasien yang terkena, diikuti oleh nyeri kronis pada 29% dan epilepsi pada 12%. Prognosis yang pertama itu penelitian yang dilakukan pada tahun 1983 hingga 2003 menunjukkan lebih dari 85% penderita spina bifida dapat hidup pada usia minimal 20 tahun. Pasca tindakan operasi, lebih dari 80% penderita tidak membutuhkan operasi setelah tahun pertama kehidupan, namun sebanyak 5 hingga 9% penderita meningomyolokal membutuhkan prosedur saraf setiap tahunnya. Sebanyak 41 hingga 56% penderita yang berusia dewasa mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat universitas. Namun, penderita masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan orang lain yang ditunjang dengan data statistik sebanyak 43 hingga 77% spina bifida yang berusia dewasa masih hidup dengan orang tua. Selain itu, fakta ini ditunjang dengan hanya 36 hingga 48% penderita yang bekerja secara purna waktu maupun para waktu. Prognosis terkait fungsi dalam pekerjaan dipengaruhi oleh masih tingginya diskriminasi dan stigma terhadap penderita serta kurangnya penelitian atau pelatihan. Nah, untuk pencegahan agar terhindar pada spina bifida, yang pertama itu mencukupi kebutuhan asam folat terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan adalah langkah pencegahan dari spina bifida. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari. Terus ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan ini dengan mengkonsumsi suplemen asam folat serta memperbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin ini seperti kacang-kacangan, kuning telur, brokoli, bayam, pasta, nasi, serta roti. Dan yang tidak kalah penting yaitu untuk menjaga kesehatan sang ibu, tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan ataupun minum alkohol dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu spondylolisthesis. Nah,
Spondylolisthesis ini adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Etiologi spondylolisthesis adalah multifaktorial. Yang pertama itu predisposisi kongenital tampak pada spondylolisthesis tipe 1 dan tipe 2, dan postur, gravitasi, tekanan rotasional, dan stres atau tekanan konsentrasi tinggi pada sumbu tubuh berperan penting dalam terjadinya pergeseran tersebut. Patofisiologi spondylolisthesis adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma, maupun infeksi. Spondylolisthesis dapat terjadi di regio vertebra manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Epidemiologi, prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskuloskeletal. Spondylolisthesis dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Faktor risiko menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi dan spondylolisthesis. Selanjutnya itu melakukan olahraga yang memberi tekanan atau regangan berlebih pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi. Selanjutnya itu memiliki keluarga yang juga menyerta spondylolisthesis. Dan penata laksanaan spondylolisthesis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolisthesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Komplikasi yaitu ada nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis, terus kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa, hingga kelumpuhan pada kaki. Prognosis spondylolisthesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolisthesis ischemic grade 1 dan 2. Spondylolisthesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Pencegahan, yang pertama itu mempertahankan berat badan ideal, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, dan rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang bersifat atau berisiko mencederai tulang belakang. Oke, yang terakhir itu ada spondylosis. Nah, definisi dari spondylosis adalah penyakit degeneratif tulang belakang. Spondylosis ini disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak antar vertebra sehingga mengakibatkan terjadinya osteofit, penyempitan kanalis spinalis dan foramen intervertebralis, dan iritasi persendian posterior. Etiologi penyebab utama dari spondylosis adalah aus dan memipihnya tulang, mengeringnya cakram, dan menebalnya ligamen di sekitar tulang belakang. Patofisiologi spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskus invertebrata disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Epidemiologi menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan yang ke-19 dengan persentase sekitar 27% dan prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Faktor risiko itu kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu, usia, terus itu ada pengaruh daripada jenis kelamin. Untuk orang di bawah 45 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Penata laksanaan fisioterapi pada kondisi dengan menggunakan infrared, TENS, dan terapi latihan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menyebarluaskan informasi tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi low back pain pada kalangan fisioterapi medis dan kalangan luas. Komplikasi yang pertama itu ada stenosis tulang belakang,
terus ada radiculopathy cervix, terus ada myelopathy spondylotic cervix, dan ada skoliosis. Pencegahan itu yang pertama itu duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan makanan yang sehat, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol serta secara berlebihan, beristirahat yang banyak. Prognosis, spondylosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Oke, sekian daripada saya. Sebelumnya, materi yang saya berikan ini saya dapatkan dari buku Ajar Patologi Dasar Robbins edisi ke-10, serta saya juga mendapatkan sumber dari Jurnal Medical NCBI. Oke, sekian daripada saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya sendiri. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.